Kitab sing kula waca niki jenengi Uqudul Lijan. Ini menerangkan tentang hak dan kewajiban seorang suami istri. Moga-moga kula panjenengan saged istiqomah sampai hatam kitab iki. Sanad kula pancet kula ngaji dateng guru kula teng Kediri. Terus umpama engko kula maca hadis di kitab iki nggih ojo dipertanyakan iki sahih napa boten. Soale nggih sing ana sing kula waca. Kecuali kula panjenengan ngaji kitab Bukhari Muslim jelas sahih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Qala dawuh sapa al-faqiru wong kang banget hajate ila rahmatir rabbi maring rahmate pangeran al-ghafari kang akeh ngapurani Muhammadun nyatane Muhammad al-mu'tarifu kang ngakoni bil auzari kelawan pira-pira dosa. Basarahu meruhaken ing Muhammad sapa Allahu Allah uyuba nafsihi ing pira-pira aibe awake Muhammad. Para jamaah, kitab sing kula waca niki jenengi Uqudul Lijan. Ini menerangkan tentang hak dan kewajiban seorang suami istri. Moga-moga kula panjenengan saged istiqomah sampai hatam kitab iki. Sanad kula pancet kula ngaji dateng guru kula teng Kediri. Terus umpama engko kula maca hadis di kitab iki nggih ojo dipertanyakan iki sahih napa boten. Soale nggih sing ana sing kula waca. Kecuali kula panjenengan ngaji kitab Bukhari Muslim jelas sahih. Qala al-faqir ila rahmatir rabbi al-ghafar al-ghafar Muhammad al-mu'tarif. Orang yang sangat butuh kepada rahmatnya Allah, yakni Muhammad al-mu'tarif bil auzar yang mengaku penuh dengan dosa. Basarahullahu uyuba nafsihi, kemudian Allah memberitahukan aib-aibnya. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi, kemudian Allah menjadikan hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fahadha syarhun talabahu minni ba'dul muhibbin ala risalah al-muta'alliqah bi umuriz zawjaini. Kitab ini merupakan syarah yang saya diminta oleh orang-orang untuk mengarangnya, yang isinya tentang hal-hal yang berhubungan dengan suami istri. Wa sammaituha uqudal lujaini fi bayani huquqiz zawjaini. Kemudian kitab ini saya kasih nama Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zawjaini. Wa arju minallahi ta'ala al-i'anata wal ihlasa wal qabula wan naf'a bihi
bijahi sayyidina Muhammadin. Kemudian pengarang kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani berharap kepada Allah pertolongan, berharap kepada Allah ikhlas dalam mengarang kitab, wal qabula, dan berharap kepada Allah kitab ini bisa diterima, wan naf'a bihi, dan kitab ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bijahi sayyidina, lantaran keagungan Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi, dan istri-istrinya Kanjeng Nabi Muhammad, wa dzurriyyati, lan dzurriyyai Kanjeng Nabi Muhammad. Apa ya para jamaah, apa yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini perlu kita tiru, bahkan wajib kita tiru. Jadi ketika kita berharaplah hanya kepada Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Kenapa? Karena kita berharap kepada Allah, tidak akan kecewa kita. Tapi kalau kita berharap kepada selain Allah, bisa kecewa. Panjenengan berharap kepada pejabat lah, katakan, aku te nyoblos iku, te dukung iku dadi bupati, aku te dukung iku dadi DPR. Dilalah tidak sesuai dengan yang panjenengan harapkan, kecewa sampean. Sampean berharap kepada suami, aku te gelem rabi mbak iku, soalnya dek ganteng, dek sugih, engko aku uripku enak. Dilala tenan, enak tenan, tapi ora suwe mari ngono mati bojone, kecewa sampean. Berharap kepada istri pun juga ya, berharap kepada anak pun juga ya, bisa kecewa sampean. Sampean nyekolah no anak entek atusan juta, berharap nanti sampean ikut kepada anaknya. Dilalah anaknya dadi pejabat, sampean ditinggal tok. Sampean loro yo ditinggal, dipasrahno nang wong liya, kecewa sampean. Utawa anaknya sampean tidak jadi apa-apa, tidak jadi pejabat, rabi, ternyata anaknya sampean lebih mementingkan istri daripada orang tuanya. Loro atine sampean. Anaknya sampean wong tuane sampean tukaran mbek bojone sampean. Sampean bela sapa? Bela bojone, ngenes sampean kok. Dadi lek berharap jangan kepada selain manusia, berharaplah kepada Allah semata. Titik pun. Wa ahdaitu dzalika lil walidaini rajian minallahi ta'ala ghufrana dzunubihima wartifa'a darajatihima. Kemudian pengarang kitab ini menghadiahkan pahala kitab ini untuk kedua orang tuanya dengan harapan ghufrana dzunubihima, dosa-dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah, kemudian kedua orang tuanya derajatnya diangkat oleh Allah. Annahu wasi'ul maghfirah wa arhamur rahimin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu pengampun dan penyayang. Sekali lagi para jamaah, apa yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani perlu kita tiru, bahkan harus kita tiru. Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang kitab ini, pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak menganggap dirinya alim. Jadi apa yang dilakukan semuanya dihadiahkan kepada kedua orang tua. Perlu kita contoh. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, katakanlah sedekah, atas namakan kedua orang tua. Kalau sini kan ngarang kitab, kita kan tidak bisa. Tapi untuk kebaikan yang lain kan kita bisa. Sedekah atas namakan kedua orang tua, jangan atas namakan diri sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadin idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin
ayyaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, ketika kamu bersedekah sedikit atau banyak, maka atas namakan kedua orang tuamu. Idza kana muslimaini, jika kedua orang tuamu itu Islam. Fayakunu liwalidaini ajruha wa yakunu lahu mislu ujurihima min wairi ayyung koso min ujurihima syai'un. Ketika kamu berbuat semacam itu, bersedekah mengatasnamakan kedua orang tua, maka kedua orang tua sampean akan mendapatkan pahala dari sedekah yang engkau keluarkan. Wa yakunu lahu mislu ujurihima. Begitu juga panjenengan yang sedekah juga mendapatkan pahala tanpa terkurang sedikit pun. Dadi lek sedekah nyumbang duit nang masjid 10 juta, ojo atas nama sampean, atas nama kedua orang tua. Karena apa? Ya karena kita tidak bisa apa-apa tanpa ada orang tua. Kesuksesan, keberhasilan yang engkau peroleh bukan karena usaha sampean, tapi karena semata-mata doa daripada kedua orang tua. Dungone wong tua iku mandi. Sak bodo-bodone wong tua dungone mandi. Ojo kok remehno dungone wong tua. Mas yo dungone wong tua iku ora atik hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaf, ora atik itu. Awakmu tak dungakno enak nak uripmu. Enak tenan iku dungane wong tua. Jadi jangan menyandarkan kesuksesan, keberhasilan yang kita peroleh kepada diri kita sendiri, tapi sandarkan kepada kedua orang tua. Tanpa orang tua kita tidak bisa. Ojo sombong-sombong. Panjenengan duit-duit 500 juta kate bangun omah, tapi ora oleh dungoni wong tua. Ojo bangun tuku genteng situ ora iso. Positif niku. Lek ora oleh dungoni wong tua, ono ai masalah. Maka disandarkan keberhasilan, kesuksesan yang kita peroleh kepada kedua orang tua. Soalnya apa? Mandi dungoni wong tua. Lebih-lebih dungoni ibu. Mandi banget loh, dungone bapak apa boten mandi? Mandi. Dungone bapak mandi, dungone ibu yo mandi. Tapi lek masalah cepet-cepetan iku cepetan dungone ibu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dakwatul walidati asra'u ijabatan. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, dungone ibu iku luwih cepet ketimbang dungone liyane, termasuk dungone bapak. Cepetan dungone ibu. Qila ya Rasulullah walima dzaka. Kanjeng Nabi disoal, kok iso ngono Kanjeng Nabi? Lewong bapak ya sora kok anggene didik anak. Golek dhuwit ya angel, endas dadi sikil-sikil dadi. Kok iso kalah mbek ibu cepete dungone? Qala Kanjeng Nabi jawab, hiya arhamu minal abi. Karena ibu lebih penuh kasih sayang daripada bapak kepada anaknya. Anake loro untu, ibu ngrasakno loro. Anake loro, bapake rokokan. Makanya hiya arhamu minal abi. Ibu lebih penuh kasih sayang daripada bapak. Wa da'watur rahim la taskutu. Sementara dungone wong sing penuh kasih sayang tidak akan terhadang, manjur, mustajab. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi dungone wong tua loro padha-padha mandeni, cuman bapak kalah cepet ambek dungone ibu. Lebih-lebih ibu emang ahli tirakat. Seneng poso Senin Kemis iku dungane Masya Allah
ora atik hamdan yuwafi kaya mang. Tirakat yang lain ora gelem gawe mas-masan. Mas yo ditukokno gelang akeh mbek bojone. Dhek yo seneng tapi gak digawe. Soalnya apa? Wedi pamer. Iki ahli tirakat seneng tahajud. Dungane ibu sing kaya mang masyaallah, ora mung langit ke-1, langit ke-7 iso tembus. Jadi dakwatul walidah asra'u ijabatan. Dawuh Kanjeng Nabi, dungane ibu iku cepet banget. Donga apike wong tuwa nang anak mandi, donga eleke wong tuwa nang anak ya mandi. Makane wong tuwa, bah bapak, bah ibu iku aja sampe keprocot omongan elek nang anak. Mandi ora mung donga apik tok sing mandi nang anak, donga elek nang anak ya mandi. Wa jaa rajulun ila Abdullah bin Mubarak fasaka ilaihi ba'dha waladihi faqala hal da'auta alaihi qala na'am qala anta afsattahu. Pernah suatu ketika ada orang laki-laki sowan dateng Syekh Abdullah bin Mubarak fasaka ilaihi ba'dha waladihi. Dalam rangka apa orang laki-laki itu sowan kepada Syekh Abdullah bin Mubarak? Dalam rangka sambat le anak iku nakal. Mungkin le cara bahasa sampean disuwukno. Nakal pola anake sampean, kocone tanggane pecah tok, diantemi mbek anake. Akhire disowanno nang Syekh Abdullah bin Mubarak. Ketika disowani ngono Syekh Abdullah bin Mubarak faqala hal da'auta alaihi. Wahai engkau laki-laki, apakah engkau pernah mendoakan jelek kepada anakmu? Qala na'am, iya Syekh, saya pernah. Maka qala anta afsattahu, kamu yang membikin anakmu seperti ini. Dawuh Syekh Abdullah bin Mubarak. Terkadang kita memang begitu. Panjenengan ngelesi anake, dilesi sampai keringet, sampai nang bokong-bokong anake gak paham-paham. Akhirnya sampean keprocot omongan cek bodoh nih lele sampai kesel aku. Loh, mandi donga ngono iku. Bodoh tenan anake sampean. Makanya ojo sampai keprocot omongan elek nang anak. Omongan itu dadi donga. Luwe-luwe keprocot gak enak urip mulih, gak enak tenan. Iki dawuh Syekh Abdullah bin Mubarak. Hal da'auta alaihi qala na'am qala anta afsattahu. Singgarai bodoh anakmu iku awakmu dhewe. Lek ngomong gak ditata. Makane donga elek sak nakal-nakale anak ya iku anakmu. Donga didungani sing apik-apik aja sing elek-elek. Saiki lek wis kadung duwe anak nakal pol. Ya apa lek ngene iki? Qala alaihi salam idastas'abat ala ahadikum dabatuhu aw sa'a huluku zaujatihi aw ahadun min ahli baitihi falyu'dhin fi udunihi. Ketika ada dabbah ini hewan peliharaan sampean, apakah itu kambing, ayam, umpama kuda dan lain sebagainya, nakal. Apa nakal itu? Lek nakal kan menungso, lek kewan apa? Ya pokoknya nakal. Sampeyan lek ngaji aku ya kudu ngene iki nrimo, gak iso bahasa soalnya. Kudu nrimo pol. Dadi lek kewane sampeyan nakal, duwe pitik nguyu nelek tok di omahe tanggane, sampai tukaran. Ya apa lek ngene iki? Ausa'a khuluqu zaujatihi, utawa bojone sampeyan ahlake welek. Ngamukan tok, misuan tok, rokokan pisan. Bojone sampean rokokan. Au ahadun min ahli baitihi, utawa salah satu dari keluargane sampean iku nakal. Mbuh anak, mbuh ponakan, mbuh sapa, pokoke keluargane sampean ana sing nakal. Apa solusinya? Dawuh Kanjeng Nabi, fal yu'dzin fi udunihi. Diadani. Kupinge diadani. Yo adzan koyo biasa ngono iku. Ben setane nyingkrih. Orang ngarang kula niki dawuh Kanjeng Nabi kok dikira ngarang.
Dadi lek kewane sampean nakal, bojone sampean akhlake elek, utawa keluargane sampean nakal ana sing nakal, diadani. Ora lek ana angin puting beliung tok, tapi lek ana nakal-nakalan ngene diadani. Mari ngono pasrah nang Gusti Allah. Kemudian waqala Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pengarang kitab ini memulai ngarangnya dengan bacaan bismillah. Kenapa? Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Sesuatu yang baik kok tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka sesuatu itu bagaikan hewan yang buntung. Ora ana buntute, didol ya payu cuman murah. Kenek dibelak ya kenek, tapi gak kenek digawe kurban. Wal muradu bil amri ma ya ummu al qaula kal qiraah wal fi'li kat ta'lif. La yukullu amrin la yubda'u. Amrin di setiap perkara ini mencakup ucapan, mencakup pekerjaan. Lek ucapan seperti membaca, lek pekerjaan seperti mengarang. Wa makna dzibalin aidhi aisahibi halin bihaisu yuhtammu bihi syar'an. Yang dimaksud sesuatu yang baik ini adalah sesuatu yang menurut syariat itu penting. Bi alla yakuna min safasifil umur, dengan gambaran bukan suatu yang remeh. Bukan suatu yang remeh. Kalau suatu yang remeh tidak disunatkan dimulai dengan bismillah. Begitu juga walaisa muharraman, bukan sesuatu yang diharamkan. Wala makruhan, juga bukan sesuatu yang makruh. Wa yustaratu aidon alla yakuna dzikron mahdon. Begitu juga disyaratkan bukan zikir yang murni. Faharajat safasiful umur, maka mengecualikan sesuatu yang remeh-remeh. Kalau suatu yang remeh-remeh tidak disunatkan dimulai dengan baca bismillah. Cara syariat gitu. Contohnya kalub sinakli gawe sandal. Ora usah bismillahirrahmanirrahim, soalnya remeh iku. Wal busok acopa ngidu, ora usah maca bismillah. Wal muhat iki cara basa kula aweseng. Gua umbel, ora usah maca bismillah, iku remeh soale. Wa kharaja al muharram lidzatihi kazina. Mengecualikan lagi sesuatu yang haram karena dzatiyahnya, seperti zina. Kata zina maca bismillah ya haram. Wal makruh, sesuatu yang makruh lidzatihi karena zatnya. Contohnya apa? An-nadhari li farzi zaujatihi bila hajatin. Delok farjini bojo tanpa hajat. Iku makruh. Ora usah maca awan-awan ora ana apa-apa bismillahirrahmanirrahim tak delok farjini bojo. Makruh iku. Kecuali ada hajat. Ada hajat iku ada faktor X. Wah aku lek gak delok farjini bojo ngelu. Ya wis, gak apa-apa lek ngono maca bismillah. Padha karo rokokan iku lek gak ngerokokan bagi ahli-ahli hisab iku kan ngelu. Ya wis maca bismillah rokokan. Karena apa? Karena ada hajat. Bihilafil muharram li'aridin. Beda kalau haramnya itu sesuatu yang karena sesuatu yang baru. Karena faktor X. Asalnya barang itu halal dadi haram karena faktor X. Contohnya apa? Kal wudu'i bima'in mausub. Wudu menggunakan air wasop. Sampean nang ampel di kono ana gentong. Di sini banyu kan kanggo ngombe. Kok sampean digawe wudu wasop iku? Apakah disunatkan baca bismillah? Iya. Kenapa? Karena haramnya karena faktor X, ada sesuatu yang baru. Wa awal makruh li aridin, atau sesuatu yang makruh karena sesuatu yang baru. Kaaklil basor, koyok mangan berambang. Mangan berambang ini hukum asal tidak apa-apa, tapi karena faktor X jadi makruh. Apa faktor X-nya? Baunya. Berarti kalau semacam itu tetap disunatkan baca
bismillah, wudhu dengan air gosok, memakan bawang, ini tetap disunatkan baca bismillah. Wa kharaja adzikru al-mahdur, mengecuali lagi adalah zikir yang murni. Zikir yang murni ini contohnya la ilaha illallah. Berhubung ini zikir yang murni, maka tidak disunatkan baca bismillah. Contohnya lagi zikir yang murni adalah assalamu alaikum. Tidak disunatkan baca bismillah itu. Kalau sampean baca assalamualaikum disunatkan baca bismillah, capek sampean. Koyok riyoyo wingi kati ngelencer bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Tuan rumah bismillahirrahmanirrahim waalaikumsalam. Yo kesel. Karena apa? Karena itu zikir murni, tidak disunatkan fala tusannu at-tasmiyatu alaihi. Tidak disunatkan baca bismillah. Bihilafi wairil mahdi, beda kalau zikirnya itu tidak murni. Contohnya zikir yang tidak murni kayak Quran. Quran itu betul ada zikirnya, tapi tidak murni zikir tok. Kal ahbar wal mawaid, di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita, ada mau'idohnya. Maka ketika kita baca zikir yang tidak murni kayak Al-Quran, maka disunatkan baca bismillah. Tapi kalau zikirnya murni kayak la ilaha illallah, assalamualaikum, tidak disunatkan baca bismillah. Pun moga-moga manfaat. Al-Fatihah.